Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita.
Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kami yakin dan selalu percaya kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena berkat kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya hari ini Engkau sedang disenangkan Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk setiap keluarga, setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengikuti ibadah online hari ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan selalu percaya kami sudah dikuatkan melalui firman-Mu, kami sudah dipulihkan Tuhan Yesus, kami sudah dibaharui kembali Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan Yesus, ada sukacita dan damai sejahtera di dalam keluarganya. Ada shalom Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ada kesatuan hati, ada kesehatan daripada Tuhan Yesus. Kami mau terus perkatakan kami aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap Pastor Tuhan Yesus, dari Pastor Niko, Pastor Benny sampai Pastor Sunardi Bahri Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-hambamu ini Tuhan Yesus, agar apapun Tuhan Yesus yang mereka firmankan, yang mereka sampaikan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau disampaikan Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan kesehatannya, pelayanannya Tuhan, keluar masuknya. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Ada shalom di dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus dari Pak Presiden, Pak Jokowi Tuhan Yesus, sampai deretan yang terendah Tuhan Yesus, RT RW Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan damai sejahtera, ada shalom Tuhan Yesus untuk Indonesia. Engkau memberkati Indonesia. Kami selalu percaya Tuhan Yesus, Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia akan dipulihkan, akan ada terjadi pemulihan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk negara pilihan-Mu Tuhan Yesus, Israel Tuhan. Ada damai sejahtera, ada shalom untuk Israel. Engkau berkati Tuhan negara pilihan-Mu ini Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda-Mu Tuhan di GBI Pondok Aren Tuhan Yesus. Kami yakin dan selalu percaya Tuhan akan ada kegerakan yang besar Tuhan Yesus terjadi di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap anak-Mu Tuhan Yesus, ada hati yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, dan dia gak kompromi sama dosa Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau memberikan Tuhan kasih-Mu Tuhan, cinta mula-mula Tuhan Yesus. Mereka bisa rasakan Tuhan, dan mereka bisa menyadari kalau Tuhan Yesus begitu menyayangi setiap anak-anak muda-Mu di GBI Pondok Aren Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati Tuhan dari anak-anak sekolah minggu Tuhan sampai kakak-kakak DM Tuhan Yesus. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Ada kegerakan Tuhan Yesus yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati Tuhan Yesus ibadahmu Tuhan Yesus dari awal hingga akhirnya, agar nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan Yesus hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Siang hari ini anggur yang baru sudah tercurah untuk kita semua. Siang hari ini kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau pujikan nama Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan.
kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur Tuhan untuk di pagi yang indah ini Tuhan. Kembali Kau memberkati kami Tuhan dengan ibadah online yang ada Tuhan. Dan kami mau Tuhan senantiasa hidup hanya di dalam janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di dalam janji-Mu Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan karena di dalam Kristus semua janji-Mu adalah ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang ini Bapa. Terima kasih untuk ibadah online yang boleh kami nikmati Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, yang tidak pernah mengurangi kasih kuasa-Mu, tidak pernah membatasi Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ini semuanya Bapa. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Tuhan Yesus, bekerjalah oh Bapa di sorga dalam setiap kehidupan kami semuanya tanpa kecuali, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah-rumah kami masing-masing, mungkin di perjalanan, dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak dibatasi untuk memberikan kehidupan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau dunia sedang menuju kepada kebinasaan, tapi kami pegang firman-Mu, janji-Mu pasti digenapi di depan kami Tuhan. Janji-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidupi dari hari ke hari apa yang Kau sudah berikan bagi kami Bapa, apa yang Kau sudah oh Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib bagi kami semuanya. Biar ini semuanya kami hidupi Tuhan dari hari ke hari, karena inilah semuanya kehidupan kami yang sejati pada saat kami hidup di dalam apa yang Kau sudah kerjakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami semua
semuanya Tuhan. Kami mau duduk diam menyambut firman Bapa. Segala keberadaan kami, roh tubuh jiwa kami mau tundukkan, kami mau taklukkan di bawah kebenaran firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu yang memberikan kami hidup, memberikan hidup dalam segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berbicara Tuhan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Berapa minggu yang lalu saya berbicara mengenai janji Tuhan, mengenai God's covenant dalam kehidupan kita, bahwa segala apa yang kita hidupi hari-hari ini sebenarnya adalah manfaat daripada apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi kita semuanya, saudara. Untuk itu tidak ada perkara yang lebih penting, saudara, selain kita menerima apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, di pagi yang ini, saudara, saya ingin membagikan saudara ada satu janji Tuhan kepada seorang pribadi yang sungguh luar biasa, saudara, yang saya percaya kita semuanya kenal, yang namanya Bapak Abraham. Haleluya. Nah, Bapak Abraham ini dijanjikan Tuhan, dikatakan engkau akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Haleluya. Tetapi berjalannya waktu, saudara, kita melihat, saudara, bukan waktu yang singkat, saudara, karena dikatakan Sarah istri daripada Abraham ini mengandung pada saat usianya yang tua. Sehingga kita lihat di sini bagaimana perjalanan waktu yang harus dilalui oleh Abraham dengan Sarah, bukan waktu yang singkat, saudara. Haleluya. Kita lihat di sini, saudara, Abraham itu dikatakan dijanjikan, saya katakan seperti sebelumnya, Abraham dijanjikan mempunyai turunan seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya, saudara, di pantai, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara, tapi berjalannya waktu, saudara, saya percaya Bapak Abraham menunggu dari hari ke sehari, ya, tetapi dia tidak mendapatkan istrinya mengandung, saudara, sehingga pada satu saat, saudara, ya, dalam keputusasaan istrinya, saudara Sarah, dikatakan ya sudahlah, ambil aja lah, saya kan mungkin Tuhan tidak menggenapi janjinya, ambil aja lah Hagar, ya, asisten rumah tangga pembantunya, saudara, dikatakan untuk tidurlah dengan Hagar gitu. Dan kita tahu, saudara, karena ketidaktaatan saudara Sarah dan Abraham pada saat itu, dia mengambil Hagar dan kita melahirkan Ismail, saudara. Tapi saya tidak berbicara mengenai itu, saya berbicara mengenai keadaan bagaimana kita menyikapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Adakah janji Tuhan itu, saudara, hari-hari ini masih menjadi harapan bagi kita semuanya? Adakah janji Tuhan itu menjadi pegangan kita bagi kita semuanya hari-hari ini? Karena kalau kita boleh melihat dunia ini, tidak ada yang menentu, saudara. Tidak ada satu pun, saudara, yang boleh meyakinkan masa depan kita, saudara. Tapi saya mau katakan itu puji Tuhan, puji syukur karena kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah yang seperti Tuhan Yesus, saudara, yang memberikan, yang tahu apa yang kita butuhkan kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kita belajar dari seorang pribadi yang namanya Abraham, saudara. Nah, di dalam perjalanan hidupnya, saudara, sampai satu titik, saudara, satu kisah, saudara, yang dituliskan, saudara, di Kejadian 20, saudara. Sebelum kita belajar lebih lanjut, saudara, saya mau kita sepakat dulu, saudara, bahwa Kejadian 20 itu dicatat sebelum dari Kejadian 21, amin. Atau Kejadian 21 itu sebelum dari Kejadian 20, amin. Ya, jadi jangan dibulak-balik, saudara, ya. Jadi sebentar, karena kita akan melihat, saudara, dari Kejadian 20 dan apa yang terjadi di Kejadian 21. Nah, kita lihat, saudara, pada satu saat, saudara, Abraham ada di tempatnya Abimelek, dikatakan di sana. Nah, pada saat Abraham dengan Sarah masuk ke tempatnya Abimelek, karena takut, saudara, karena Sarah, kita lihat di sini, Sarah walaupun usianya cukup lanjut, saudara, tapi dikatakan mempunyai paras yang cantik, saudara, sehingga Abimelek, saudara, karena Abraham mengaku kepada Abimelek bahwa kepada orang-orang sekitarnya bahwa Sarah itu adalah saudaranya, bukan istrinya, sehingga Abimelek mengambil dia, saudara, dia mengambil Sarah, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara. Nah, karena apa yang dilakukan Abimelek ini, saudara, ternyata kita tahu, saudara, di bawah penguasaan Tuhan, dan Tuhan menegur Abimelek malam hari itu, dikatakan engkau telah melakukan hal yang salah karena kau mengambil seorang istri dari seorang nabi, ya, yang dikatakan yang diutusan Allah, saudara. Nah, kita lihat di sini sehingga kita lihat di sini Abimelek itu, ya, tidak diperdengarkan Tuhan, saudara, bersama-sama dengan Sarah, karena kita tahu Sarah adalah istri yang sah daripada Abraham, sehingga Tuhan campur tangan, Tuhan intervensi, saudara, sehingga malam hari itu Abimelek tidak menyentuh, saudara, Sarah. Nah,
kita lihat, tapi karena Sarah ini saudara, yang kita baca di Kejadian 20 ayatnya ke-18, saudara, saya bacakan 18. Sebab tadinya Tuhan menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. Karena apa saudara? Karena Sarah istri Abraham itu. Nah, kita lihat ada satu kejadian saudara, bahwa karena Abimelek salah langkah saudara, ya walaupun itu dia ampuni, kita tahu ceritanya bagaimana, tapi karena dikatakan karena Sarah yang ada di tempatnya Abimelek, dikatakan maka semuanya perempuan yang ada di istana Abimelek itu dikatakan apa saudara? Dikatakan tertutup kandungannya karena Tuhan menutup saudara. Nah, kita lihat di sini saudara, satu situasi yang dihadapi, semuanya dikatakan perempuan yang ada di istana Abimelek sama dengan apa yang dialami Sarah, saudara, apa yang dialami Abraham. Dikatakan Abraham pada saat itu belum mendapatkan Ishak, belum melahirkan Ishak, saudara. Nah, kita lihat di sini, tapi apa yang Abraham lakukan? Kalau kita baca ayat yang ke-17, saudara, dikatakan lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan siapa saudara? Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka semuanya melahirkan anak. Haleluya. Kita lihat di sini saudara, ya. Nah, seringkali seperti Abraham saudara, seperti Abraham kita merasa saudara, bagaimana saya bisa mendoakan orang lain? Bagaimana saya bisa mendoakan orang lain seperti untuk mendapatkan keturunan, sedangkan sisi lain saya sendiri tidak punya anak. Saya sendiri Tuhan tidak menolong saya di dalam mendapatkan anak kepada Sarah istri saya gitu. Bagaimana saya bisa membuka kandungan orang lain? Tapi kita lihat di sini saudara, ya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam memenuhi janjinya saudara. Nah, kita lihat di sini Abraham, saya percaya nothing tulus dengan Abraham pada saat dia katakan pada saat dia lihat bagaimana kebaikan Abimelek kepada Abraham dan kepada istrinya Sarah, dia berdoa saudara. Ya, saya percaya mungkin ada feeling guilty dari perasaan Abraham karena dia sudah mengaku hal yang salah, yang tidak baik saudara, sehingga Abimelek harus dihukum Tuhan. Sekalipun Abraham pada situ belum mempunyai turunan, tapi apa yang dia doakan? Tetap dia doakan, ya. Dia tetap mendoakan kepada Abimelek dan istri, bahkan budak-budak perempuan, sehingga dikatakan semuanya yang tadinya kandungannya tertutup, saudara, semuanya sekarang dikatakan melahirkan anak. Dengan kata lain, saudara, ya, walaupun Abraham belum secara pribadi belum mendapatkan turunan, saudara, dengan Sarah, tetapi apa kita lihat di sini? Walaupun doanya, saudara, dikatakan saudara, doa yang sederhana, saya percaya, untuk meminta pertolongan Tuhan untuk membuka kandungan pada istrinya budak-budak daripada ada istana Abimelek. Nah, kita lihat di sini bagaimana kita harus bertindak, saudara. Ya, hari-hari ini jangan berhenti berdoa, jangan berhenti ingat akan janji-janji Tuhan, jangan berhenti baca Alkitab, jangan berhenti baca firman Tuhan, karena dari perjanjian lama sampai dari kejadian kepada wahyu, isinya adalah semuanya benefit dan janji Tuhan bagi kita semuanya, saudara. Kita lihat di sini Abraham belum mengalami janji Tuhan, tapi bahkan dia mendoakan orang lain, saudara. Nah, untuk itu, saudara, jangan terintimidasi dengan Tuhan. Saya sendiri merasa sakit, bagaimana saya bisa mendoakan orang lain? No, saya katakan tetap berdoa bagi orang lain. Saya percaya urusan kesembuhan itu adalah urusannya Tuhan, saudara. Tugas kita hanya berdoa. Amin. Kita lompat, saudara, saya katakan tadi, setelah kejadian 20, kejadian berapa, saudara? Kejadian 21, haleluya. Nah, setelah kejadian 20 ini, saudara, ya, sesaat Abraham mendoakan Abimelek, istri dan budak-budak perempuannya yang ada di istana Abimelek, saudara, dikatakan ayatnya ke-21, saudara. Apa yang dikatakan 21 ayat yang pertama, saudara baca di sana perikopnya mengenai apa, saudara? Ishak lahir. Nah, kita lihat di sini, saudara, jangan berhenti berdoa, karena sedikit lagi saya katakan jawaban doamu akan dijawab Tuhan. Waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan, karena janji Tuhan ada di depan kita semuanya. Ya dan amin. Untuk itu pagi hari ini pesan apa yang kita boleh ambil, saudara? Jangan berhenti berharap kepada janji Tuhan. Amin. Amin. Tetap berdoa untuk apa yang kau rindukan dalam tubuhmu. Engkau merindukan kesembuhan. Mungkin kau katakan orang lain disembuhkan, saya belum disembuhkan. Tetap berdoa kepada Tuhan, karena waktunya Tuhan akan menyembuhkan engkau. Di waktu berikutnya lagi, saudara, ada satu janji lagi dan saya percaya tidak kalah pentingnya, saudara. Janji apa itu, saudara? Janji di mana dikatakan bangsa Israel akan dibawa keluar dari tanah Mesir dan perbudakan ke satu tanah, dikatakan tanah perjanjian, ya, yang dikatakan Kanaan, ya, tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, kita lihat di sini, saudara, di dalam menggenapi janji Tuhan ini, saudara, Tuhan memakai dua pribadi. Siapa itu, saudara? Musa dengan Yosua, saudara. Nah, kita lihat bagaimana Musa dipakai Tuhan, saudara, ya. Musa dipakai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita lihat Yosua dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dengan kata lain, Tuhan tidak hanya membawa kita sebagai orang percaya, tapi Tuhan juga membawa kita masuk ke dalam perjanjiannya Tuhan.
Sekali lagi, Tuhan tidak hanya membuat kita menjadi orang percaya, tapi lebih daripada itu saudara, Tuhan membawa kita mengalami janjinya Tuhan. Musa dibesarkan, saudara, diambil anak oleh anaknya Firaun. Dan dia dibesarkan di istana, di kerajaan, saudara. Untuk itu, kita lihat di sini bagaimana rencana Tuhan. Saya percaya Musa dipilih bukan kenapa dia harus ada di istana, kenapa dia harus diambil oleh anaknya Firaun. Karena kita tahu, saudara, hati Firaun pada saat mau melepaskan umat Israel keluar dari tanah Mesir, itu pimplang, saudara. Katakan kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Sehingga Tuhan harus menurunkan 10 tulah. Nah, kita lihat di sini bagaimana Musa mempunyai komunikasi untuk bernegosiasi dengan Firaun, saudara. Kenapa, saudara? Karena seandainya kalau Musa adalah budak, saudara, saya percaya tidak akan mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi dengan seorang raja. Kita lihat kisahnya bagaimana bangsa Israel ini dilepaskan keluar oleh Firaun. Walaupun kita tahu kisahnya, saudara, tidak berapa saat Firaun berubah keputusan, berubah pikiran, sehingga kembali dia menggerahkan pasukannya untuk mengejar, saudara, ya bangsa Israel. Dan pada saat itu kita tahu, saudara, di depan ada Laut Tiberias, di belakang ada tentara Firaun, saudara, di tengah-tengahnya ada bangsa Israel yang harus menyeberangi, saudara, menyeberangi Laut Tiberias. Nah, kita lihat ini, saudara, bagaimana Musa keluar dari tanah Mesir, saudara, membawa umat Israel. Nah, kita lihat, saudara, apa yang dilakukan Yosua. Yosua pun menghadapi hal yang sama. Sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian, saudara, setelah Musa mati, dia harus menyeberangi yang namanya apa, saudara? Sungai Yordan, saudara. Nah, kita lihat Musa menyeberangi Laut Tiberias, ya. Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Nah, kita lihat apa yang dikerjakan Tuhan, saudara, di dalam kedua pribadi ini, saudara, untuk menggenapi janji Tuhan. Apakah janji Tuhan, saudara, gagal dalam kehidupan bangsa Israel, saudara, untuk menempati tanah perjanjian itu? Apakah Tuhan gagal menempati janjinya dalam kehidupan kita semuanya? Sama sekali tidak. Ya, dikatakan, saudara, Yosua 1 ayat yang pertama dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Dikatakan, saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, garis bawahi abdi Musa itu. Dengan demikian, ayat yang kedua dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, berseberangilah sungai Yordan. Tadinya Musa menyeberangi sungai Laut Tiberias, sekarang Yosua menyeberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Perhatikan, saudara, inilah janji itu, inilah perintah Tuhan kepada Yosua, yang dikatakan di sini garis bawahi abdi Musa, yang katakan hambanya Musa, saudara. Nah, oke. Dan saya lompat, saudara, ayat yang kelima. Apa dikatakan, saudara? Apa dikatakan Tuhan? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku. Katanya, aku adalah huruf besar, saudara, seperti Tuhan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. So, bagaimana Tuhan menyertai Musa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri, Yosua, saudara. Ya, bagaimana banyak hal yang Tuhan kerjakan, saudara, mulai dari Laut Tiberias. Ya, kita lihat di Mara, saudara, di mana air itu pahit jadi manis, di mana Tuhan menurunkan mana, Tuhan menurunkan tiang api, tiang awan, semuanya, saudara. Kita lihat bagaimana perjalanan Musa disaksikan oleh Yosua, bagaimana penyertaan Tuhan, saudara. Dan Tuhan berjanji, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau, Yosua. Dengar baik-baik, ini janjinya Tuhan. Nah, di dalam kedua pribadi ini, saudara, yang membawa keluar dan membawa masuk, kita lihat di sini ada janji Tuhan yang diberikan kepada Musa, diberikan juga kepada Yosua, saudara. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada saat Yosua menyeberangi sungai Yordan dan Musa menyeberangi, saudara, Laut Tiberias. Nah, kita lihat, saudara, apa yang diakibatkan pada saat Musa menyeberang Laut Tiberias, pada saat Yosua menyeberangi sungai Yordan. Kita lihat di sini, saudara, ya. Pada saat Musa menyeberangi Laut Tiberias, firman Tuhan menuliskan apa, saudara? Satu kisah mengenai Rahab, saudara, yang dituliskan, saudara, di Yosua 2 ayat yang ke-10 dan ke-11. Rahab menyampaikan, saudara, kepada dua pengintai yang bersembunyi di rumahnya Rahab. Dikatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan Laut Tiberias. Ini berbicara zamannya apa, saudara? Zamannya Musa. Di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori dan seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kami
Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Dengan kata lain kita lihat, pada saat Tuhan menyertai Musa, saudara, ternyata orang-orang, saudara, lawan-lawan daripada bangsa Israel itu, saudara, ya kita lihat di sini gemetaran. Dikatakan semuanya mentawar hati, saudara. Dikatakan semuanya di sana, dikatakan ya jatuh semangatnya. Ini yang dikerjakan Tuhan kepada Musa pada saat dia menyeberangi laut Tiberau. Nah, kita lihat apa yang dikerjakan Tuhan pada saat Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Kita baca sama-sama di Yosua 5 ayat yang pertama, saudara. Ketika semua orang Raja Amori di seberang barat Sungai Yordan dan semua raja orang di Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai apa, saudara? Air Sungai Yordan. Ini berbicara mengenai, saudara, siapa? Berbicara mengenai Yosua pada saat dia mau masuk ke tanah Kanaan. Dia akan mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Haleluya. Saya mau tunjukkan bagi kita semuanya, saudara dan saya pagi hari ini, sebagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian dia akan menyertai Yosua. Saya mau katakan demikian juga dia menyertai kita semuanya sampai pagi yang indah ini. Haleluya, 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 haleluya. Bahkan satu ayat, saudara, yang menuliskan, saudara, bagaimana Yosua didengarkan doanya, saudara. Bahkan kita tidak temukan, saudara, apa yang ada di sepanjang perjalanannya Musa. Ya, dikatakan, saudara, di ayatnya di Yosua 10, saudara, ya, Yosua 10 ayatnya ke-12 sampai 14 dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu ke dalam orang bangsa Israel, ia berkata di hadapan orang Israel. Perhatikan, ya, Yosua berbicara, ya, di depan, dikatakan di hadapan bangsa Israel. Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dikatakan, saudara, ini perkataannya Yosua. Haleluya. Maka apa dikatakan ayat 13, dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang, dikatakan orang matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuhnya, saudara. Belum pernah, catat baik-baik, ayat yang 14 dia menuliskan, saudara, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Siapa itu, saudara? Yosua. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Dan ayat yang ke-14 dengan menjelaskan, saudara, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu, bahkan dikatakan dahulu maupun kemudian. Dengan kata lain, tidak ada orang lagi yang seperti Yosua yang bisa menahan matahari, yang bisa menahan bulan, saudara. Dia katakan menahan matahari berhenti di lembah Gibeon dan menahan bulan di lembah Ayalon. Dikatakan karena dikatakan tidak ada orang yang seperti itu lagi, saudara. Ya, saya mau katakan sekali lagi, kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita, saudara, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah Yosua pikirkan, tidak pernah dia lihat semasa Musa, saudara, semasa dia mengikuti Musa, tidak pernah dia bayangkan dalam hidupannya, Tuhan genapi dalam hidupannya. Dengan kata lain, Tuhan senantiasa, janji Tuhan, saudara, disediakan bagi kita lebih daripada apa yang kita harapkan, more than our expectation, lebih besar dari apa yang kita harapkan. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Itulah Tuhan yang saudara dan saya layani pagi ini, yang menyayangi saudara dan saya. Dengan kata lain, saya percaya kalau Tuhan menyayangi Musa, Tuhan menyayangi Yosua, saudara, menyatakan janjinya, menyayangi Abraham, menyatakan janjinya, saudara, bahkan melebihi apa yang dia janjikan bagi kita semuanya. Saya terlalu percaya Tuhan yang sama, yang memberkati, yang berjanji bagi kita semuanya, akan melebihi daripada apa yang kita harapkan, saudara. Sebelum kita masuk dalam doa, kita tahu, saudara, tadi di Yosua 1 ayat yang pertama, saudara, dikatakan kepada Yosua bin Nun abdi Musa, itu dikatakan abdi Musa. Dan katakan Yosua pada saat itu tidak sebagai hamba Allah, dikatakan tetapi hambanya Musa. Di akhir hidup daripada Yosua, dikatakan, dituliskan Yosua 24 ayat 29, dikatakan, saudara, dan sesudah peristiwa-peristiwa ini maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 100
tahun. Garis bawahi saudara. Di Yosua 1 ayat yang pertama dikatakan abdi Musa, hambanya Musa. Tetapi di akhir hidupnya Yosua diubahkan menjadi hambanya, bukan hambanya manusia, tetapi hambanya Tuhan. Dikatakan hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Dengan kata lain, saya katakan sekali lagi, semuanya janji Tuhan dalam kehidupan kita lebih daripada apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita perlukan. Saudara, untuk itu jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti percayakan janji Tuhan. Karena dengan inilah saudara kita dapatkan kekuatan menjalani hidupan ini dari hari ke hari. Ayat yang terakhir sebelum kita masuk dalam doa saudara. Apa dikatakan mengenai janji Tuhan bagi saudara dan saya. Di 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 dikatakan. Mari kita baca sama-sama saudara. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Dengan kata lain, kalau saya balik saudara ayat ini saudara, mari kita memuliakan Tuhan dengan mengatakan amin. Dengan kita katakan kita mau setuju atas semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesus adalah yes. Karena di dalam Yesus hanya ada kata ya terhadap janjinya Tuhan. Tidak ada kata no. Janji Tuhan di dalam Yesus semuanya adalah ya bagi kita semuanya. Dengan kata lain saudara, jadi kalau mari kita memuliakan Tuhan dengan menerima semua janji Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita mau menerima, pegang teguh, kita terima semua janji Tuhan saudara. Dengan kata lain, pada saat kita memuliakan Tuhan dan mengatakan yes, bukan hanya yes, kita amin, kita setuju, kita terima semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saudara, haleluya. Inilah kekuatan kita, inilah sukacita di sorga pada saat saudara dan saya menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita semuanya. Dan saya percayakan kita hidupi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai Yesus datang menjemput kita di awan yang permai saudara. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, ya mari kita memulihkan Tuhan dan mengatakan yes untuk semuanya janjinya. Kita katakan amin, kita mengatakan setuju atas semua janjinya. Dan saya katakan semuanya janjinya itu ya di dalam Kristus. Dan yang kata lain saudara, mari kita mengatakan yes Lord. Katakan yes to His promises. Katakan ya untuk semua janji Allah. Karena di dalam janji Allah hanya ada satu kata, yes. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan yang mengingatkan kami semuanya atas janji-Mu Tuhan. Sebagaimana Kau berjanji dan menepati janji-Mu kepada Abraham Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sepertinya tidak sempurna Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bagaimana pada saat Abraham mendoakan Nabi Melek dan semuanya perempuan seisi istananya Tuhan dijawab oleh Tuhan, sehingga tadinya kandungannya tertutup sudah semuanya dibuka pada saat yang sama Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau juga menjawab doanya Abraham saudara, sehingga kandungan Sarah juga dibuka dan sesaat itu saudara Ishak boleh lahir. Dan kami percaya Tuhan, demikian hidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Demikian janji-Mu Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Kami percaya janji-Mu tidak pernah lalai Tuhan. Bagaimana Kau memakai Musa, bagaimana Kau memakai Yosua, bagaimana Kau memberikan janji-Mu kepada Musa, janji-Mu kepada Yosua Tuhan, Kau tepati Tuhan. Tidak pernah kurang, bahkan Kau mengangkat Tuhan. Oh Yosua lebih daripada apa yang dia doakan, menjadi hamba dari hamba Musa, hamba manusia, menjadi hamba Tuhan, hamba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu Bapa. Biarlah semuanya anak-anak-Mu tetap berpegang pada janji-Mu dan tidak pernah lepas akan janji-Mu, tetap berpegang teguh akan janji-Mu Tuhan. Oh, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan seperti yang Kau perintahkan kepada Yosua, tapi boleh tetap berpegang teguh. Sekali lagi katakan, biar kita tetap berpegang teguh kepada janji-Mu Tuhan. Karena inilah membawa harapan, inilah membawa kesukaan bagi kami semuanya. Ini yang membawa kekuatan bagi kami untuk boleh berjalan di atas kebenaran firman-Mu dari hari ke hari. Berjalan di atas kebenaran yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Dan percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri, akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.